berkedudukan i'rab nanti baik i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar ataupun jazm, itu tanda i'rabnya menggunakan harokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan dan pembahasan kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah, yang mana pada kali ini kita masuk pada bab mengenai kalimat yang di-i'rab itu mempunyai dua tanda. Tanda i'rabnya dibagi menjadi dua, maksudnya yang pertama ditandai dengan harokat dan yang kedua ditandai dengan huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'u ma taqaddamah minal mu'rabati kismani. Kismun yu'rabu bil harakati wa kismun yu'rabu bil hurufi. Pelajaran-pelajaran atau penjelasan-penjelasan yang telah lalu itu kalau kita lihat kalimat, baik kalimat isim ataupun kalimat fi'il yang di-i'rab ataupun kalimat isim fi'il yang mu'rab, itu terlihat menjadi dua. Yang pertama di-i'rab dengan harokat seperti isim mufrad, contohnya Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Itu tanda i'rabnya yang terdapat pada lafal Zaidun ditandai dengan harokah, yaitu dhammah pada lafal Zaidun di contoh Ja'a Zaidun, dan fathah di contoh ra'aitu Zaidan, lafal Zaidannya, dan marartu bi Zaidin ditandai dengan harokat kasrah. Wa kismun yu'rabu bil huruf, dan bagian yang kedua i'rabnya ditandai dengan huruf, seperti yang terdapat pada jamak mudzakkar salim, misal Ja'az Zaiduna, ra'aitu Zaidina, marartu biz Zaidina. Tanda i'rabnya az-Zaiduna yaitu dengan waw. Dia dalam keadaan rofa menjadi fa'il, tanda rofanya dengan waw. Kemudian dicontoh ra'aitu Zaidina dan contoh marartu biz Zaidina, di situ ditandai dengan ya, nasabnya ditandai dengan ya, jarnya ditandai dengan ya. Maka dari itu contoh jamak mudzakkar salim tersebut i'rabnya ditandai dengan huruf, yaitu waw dan ya. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in, al ismul mufradu wa jam'ut taksiri wa jam'ul muannatsis salimu wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Adapun kalimat yang di-i'rab yang tanda i'rabnya memakai harokat itu ada 4 macam kalimat. Al ismul mufradu, satu isim mufrad, seperti contoh tadi, wa jam'ut taksiri, 2 jamak taksir, seperti contoh ja'ar rijalu, ra'aitur rijala, marartu bir rijali. Lafal ar-rijalu ditandai dengan dhamma i'rabnya, ar-rijala ditandai dengan fathah, ar-rijali ditandai dengan kasrah. Wa jam'ul muannatsis salimu, dan juga yang masuk pada kalimat yang tanda i'rabnya menggunakan
harokat adalah jamak muannas salim. Rofaknya jamak muannas salim ditandai dengan dhammah, nasabnya ditandai dengan kasrah, kemudian jernya ditandai dengan kasrah. Dhammah, kasrah itu adalah merupakan tanda yang menggunakan harokat. Wal fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan juga termasuk fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya dimasukkan pada kalimat yang tanda i'rabnya menggunakan harokat. Wa kulluha turfa'u bid-dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni. Wa kulluha, dan semua yang tersebut di atas yang jumlahnya ada 4, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya, semua itu dirofakkan dengan menggunakan tanda rofa dhamma, kemudian dinasobkan dengan menggunakan tanda nasab fathah, dan dikhofatkan atau dijerkan dengan menggunakan tanda jer kasroh, serta dijazmkan dengan menggunakan tanda jazm sukun. Wa kharaja an dzalika salasatu asya'ah, kemudian dikeluarkan dari ketentuan tersebut, dari kaidah tadi, yaitu 3 jenis kalimat. Tadi dikatakan semua kalimat yang 4 itu apabila rofa ditandai dengan dhammah, apabila nasab ditandai dengan fathah, apabila jer ditandai dengan kasrah, apabila jazm ditandai dengan sukun. Namun tidak seperti itu dengan kalimat ini, yaitu ada 3. Yang pertama, al-ismul ladzi la yansarifu mufradan kana aw jam'a taksirin fa innahu yukhfadhu bil fathati ma lam yudhaf aw tadkhul alaihi al. Yang pertama, yang keluar dari ketentuan tadi adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin, yaitu isim ghairu munsharif. Baik isim ghairu munsharif tersebut terbentuk dari isim mufrad ataupun terbentuk dari jamak taksir. Fa innahu yukhfadu bil fathati, karena isim ghairu munsharif itu jernya menggunakan tanda jer fathah, tidak dengan kasrah. Malam yudhaf au tadkhul alaihi al, akan tetapi isim ghairu munsharif yang dijerkan dengan fathah itu selagi ia tidak mudhaf atau dimasuki al. Kalau mudhaf atau dimasuki al, maka batal ke ghairu munsorifannya, yakni menjadi munsorif, maka tanda jernya kembali pada asal, yaitu ditandai dengan kasrah. Wa jam'ul muannatsis salimu wa ma humila alaihi, dan juga jamak muannas salim dikeluarkan dari ketentuan di atas, dan juga kalimat-kalimat yang diserupakan dengan jamak muannas salim. Fa innahu yunsabu bil kasrati. Jamak muannas salim itu nantinya apabila berkedudukan nasab i'rabnya, tanda nasabnya tidak dengan fathah, akan tetapi dengan kasrah. Seperti contoh ra'aitul muslimati, tidak boleh dibaca ra'aitul muslimatah, walaupun al muslimati berkedudukan i'rab nasab menjadi maf'ul bih dari fi'il muta'addi ra'a. Wal fi'lul mudhari'u
al-mu'tallul akhir fa innahu yujzamu bihadfi akhirih. Dan juga keluar dari ketentuan-ketentuan tadi, yaitu fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Asal i'rab jazmnya fi'il mudhari' ditandai dengan sukun, akan tetapi tidak ditandai dengan sukun apabila fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' yang jazm itu terbuat dari fi'il mudhari' mu'tal akhir, tanda jazmnya tidak dengan sukun, akan tetapi dengan membuang huruf illat. Wa taqaddamat amsilatu dzalika, kata musannif bahwasannya contoh-contohnya, penjelasan-penjelasannya itu sudah terlewatkan di beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu, yang mana beliau tidak perlu untuk mengulangnya kembali. Namun nanti akan saya jelaskan di papan tulis, biar teman-teman kita yang masih berstatus sebagai pemula itu bisa mengingat kembali dan pemahamannya akan lebih mantap lagi. Walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in al-musanna wa ma humila alaihi wa jam'ul mudzakkari salimu wa ma humila alaihi wal asma'us sittatu wal amsilatul khamsatu. Adapun kalimat-kalimat yang tanda i'rabnya menggunakan huruf itu juga ada 4. 1. Isim tasniyah wa ma humila alaihi, dan kalimat-kalimat yang diserupakan dengan isim tasniyah. Wa jam'ul mudzakkari salimuh, dan jamak mudzakkar salim. Wa ma humila alaihi, dan semua kalimat yang diserupakan dengan jamak mudzakkar salim itu tanda i'rabnya menggunakan huruf. Wal asma'us sittatu, dan semua isim yang 6 tanda i'rabnya juga menggunakan huruf. Wal amsilatul khamsatu, dan beberapa kalimat fi'il yang 5 tanda i'rabnya juga tidak menggunakan harokat, akan tetapi menggunakan huruf. Al amsilatul khamsatu merupakan istilah lain daripada al af'alul khamsatu. Fa ammal musanna fa yurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i al maftuhi ma qablaha al maksuri ma ba'daha. Fa ammal musanna, adapun isim tasniyah yang katanya tadi termasuk pada kalimat yang i'rabnya ditandai dengan huruf adalah isim tasniyah. Apa tanda i'rab yang terbuat dari huruf pada isim tasniyah? Fayurfa'u bil alifi, isim tasniyah itu apabila rofa, tanda rofa'nya menggunakan alif. Wa yunsabu wa yujarru bil ya'i, dan isim tasniyah itu apabila i'rabnya berkedudukan nasab dan jer, maka tanda nasab dan tanda jernya menggunakan ya. Al maftuhi ma qablaha al maksuri ma ba'daha, yang diberi tanda baca fathah huruf yang jatuh sebelum ya, dan di kasrah huruf yang jatuh setelah ya. Artinya isim tasniyah itu apabila rofa, tanda rofanya menggunakan alif, apabila nasab dan jer, tanda nasab dan jernya menggunakan iya, serta huruf yang jatuh sebelum iya dibaca fathah, dan huruf yang jatuh setelah iya dibaca kasrah. Huruf yang jatuh setelah iya dibaca kasrah. Contohnya seperti ja'az zaidani. Az-zaidani merupakan isim tasniyah. Karena isim tasniyah
maka tanda rofa'nya menggunakan alif, az-zaidani. Kemudian nasab dan jernya ditandai dengan iya. Ra'aitu zaidaini, marartu bizaidaini. Ditandai dengan ya nasabnya dan juga ditandai dengan iya jernya, serta huruf yang jatuh sebelum iya dibaca fathah dan huruf yang jatuh setelah iya dibaca kasrah, seperti contoh yang saya sebutkan tadi, az-zaidaini. Az-zaidaini, huruf yang jatuh sebelum iya merupakan dal, dan yang jatuh setelah iya adalah nun. Dalnya dibaca fathah, nunnya dibaca kasrah, sehingga berbunyi az-zaidaini. Wa ulhiqa bihi isnani wa isnatani wa sintani mutlaqon, dan diserupakan pada isim tasniyah yaitu lafal isnani wa isnatani dan lafal isnatani wa sintani dan lafal sintani. Ketiga kalimat ini diserupakan dengan isim tasniyah. Karena diserupakan kepadanya, maka rofaknya ditandai dengan alif, nasab dan jernya ditandai dengan iya, sama persis dengan tanda i'rabnya isim tasniyah. Nah, untuk isnani dan lafal isnatani wasintani ini diserupakan pada isim tasniyah, i'rabnya disamakan dengan isim tasniyah mutlakon, secara mutlak. Mutlak di sini artinya baik dimudhofkan atau tidak dimudhofkan. Wakila wakilta bisarti idhofatihima ila dhamiri. Kemudian untuk lafal kila dan kilta yang merupakan kalimat yang diserupakan dengan isim tasniyah itu bersyarat, yaitu harus mudhof pada isim dhamir. Kalau tidak mudhof pada isim dhamir, itu nanti tanda i'rabnya lain lagi, dan ia tidak diserupakan dengan isim tasniyah. Nahu ja'ani kilahuma wa kiltahuma wa ra'aitu kilaihima wa kiltaihima. Seperti contoh, ja'ani kilahuma wa kiltahuma wa ra'aitu kilaihima wa kiltaihima wa marartu bi kilaihima wa kiltaihima. Semua ini adalah merupakan contoh-contoh daripada kila dan kilta yang merupakan kalimat yang diserupakan dengan isim tasniyah yang dimudhofkan pada isim dhamir. Ini nanti penjelasan luasnya di papan tulis. Kita lanjutkan sedikit lagi. Fa in udhifa ila dhahiri kana bil alifi fil ahwalis salasati. Fa in udhifa, jikalau lafal kila dan lafal kilta dimudhofkan pada isim zahir, yakni tidak dimudhofkan pada isim dhamir, kana bil alifi fil ahwalis salasati, maka dia di-i'rab dengan alif, artinya dia itu di-i'rab dengan harkat yang muqaddarah, disamakan dengan isim maksur di dalam 3 keadaan. Maksudnya dalam mahal rofa, dalam mahal nasab, dalam mahal jer, kila dan kilta. Jika tidak dimudhofkan pada isim dhamir, yakni dimudhofkan pada isim zahir, i'rabnya semuanya sama, yaitu dikira-kira pada huruf alif. Wa kana i'rabuhuma biharokatin muqaddaratin fi tilkal alifih. Nah, ini apabila demikian, maka i'rabnya lafal kila dan kilta di-i'rab dengan menggunakan tanda i'rab harokat yang dikira-kira. Seperti contoh, ja'ani kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini wa ra'aitu kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini wa marartu bi kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Ini contoh-contoh lafal kila dan kilta
yang tidak dimudhofkan pada isim dhamir, akan tetapi dimudhofkan pada isim zahir yang tanda i'rabnya tidak menggunakan huruf, akan tetapi menggunakan harokat. Kita perhatikan penjelasan dan contoh-contoh yang telah saya bacakan tadi di papan tulis. Tadi dijelaskan dalam kitab yang saya baca bahwa kalimat yang di-i'rab itu ada dua macam. Satu, di-i'rab dengan harokat. Dua, di-i'rab dengan huruf. Satu, di-i'rab dengan harokat. Dua, di-i'rab dengan huruf. Artinya nantinya ada beberapa kalimat yang tanda i'rabnya itu menggunakan harokat. Dan juga ada beberapa kalimat yang lain tanda i'rabnya tidak menggunakan harokat, akan tetapi menggunakan huruf. Kalimat yang di-i'rab dengan menggunakan harokat itu ada empat. Ada empat kalimat apabila berkedudukan i'rab nanti, baik i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar ataupun jazm, itu tanda i'rabnya menggunakan harokat. Siapa kalimat yang apabila berkedudukan i'rab tanda i'rabnya menggunakan harokat? Ini ada empat. Ada empat. Satu, isim mufrad. Dua, jamak taksir. Tiga, jamak muannats salim. Empat, fi'il mudhari' yang tidak bertemu huruf terakhirnya dengan sesuatu. Ingat, sesuatu adalah alif tasniyah, waw jamak, dan ya muannats mukhatabah. Keempat kalimat ini i'rabnya ditandai dengan harokat. Kita perhatikan satu persatu. Kita buktikan bahwa isim mufrad i'rabnya ditandai dengan harokat. Isim mufrad itu rafa'nya dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Seperti yang terlihat di contoh, ja'a Khalidun, ra'aitu Khalidan, marartu bi Khalidin. Ini isim mufrad Khalidun, yang dimaksud ini Khalidun. Sudah datang Khalid. Ra'aitu Khalidan, saya melihat pada Khalid. Marartu bi Khalidin, saya berjalan bertemu dengan Khalid. Khalidun, ini yang pertama, dalam keadaan rafa. Khalidun karena menjadi fa'il. Tanda rafa'nya dhammah ini. Tanda rafa'nya dhammah, dan dhammah ini merupakan harokat, bagian daripada harokat, yaitu harokat dhammah. Kemudian contohnya lagi, ra'aitu Khalidan. Ini yang dimaksud adalah Khalidan. Khalidan ini dalam keadaan nasab menjadi maf'ul lebih dari ra'a. Karena nasab, maka dia tanda nasabnya dengan fathah. Kenapa ditandai dengan fathah? Dikarenakan isim mufrad. Khalidan isim mufrad. Isim mufrad apabila dalam keadaan nasab i'rabnya, tanda nasabnya menggunakan tanda harokat, yaitu fathah. Kemudian contoh isim mufrad yang tanda i'rabnya menggunakan harokat adalah marartu bi Khalidin. Yang dimaksud di sini adalah Khalidin. Khalidin isim mufrad dalam keadaan jar, dimasuki amil jar yaitu ba. Tanda jarnya kasroh. Kenapa menggunakan tanda jar kasroh? Karena isim mufrad. Isim mufrad itu apabila dimasuki amil jar, tanda jarnya adalah kasroh. Yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir merupakan bagian daripada kalimat yang i'rabnya ditandai dengan harokat, bukan huruf. Yaitu jamak taksir apabila rofa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasroh. Contohnya, ja'ar rijalu, ra'aitur rijala, marartu bir rijali. Ar-rijalu adalah merupakan jamak taksir dari isim mufrad rajulun. Rajulun, rajulani, rijalun. I'rabnya adalah
rofa karena menjadi fa'il dari ja'ah. Tanda rofaknya adalah dhamma, berarti ar-rijalu tanda i'rabnya menggunakan harkat. Harkatnya dhammah. Kenapa ar-rijalu tanda i'rab rofaknya menggunakan harkat yaitu dhammah? Karena ar-rijalu termasuk pada jamak taksir. Kemudian contoh yang kedua, ra'aitur rijalah, jamak taksir apabila nasab, katanya tadi nasabnya dengan fathah. Ar-rijalah, nasab ditandai dengan harkat fathah, menjadi maf'ul bih dari ro'a. Marartu birrijali, katanya tadi jamak taksir apabila jar ditandai dengan kasroh. Seperti yang terlihat di contoh ini. Marartu birrijali, ini kasrohnya huruf lam. Kasrohnya huruf lam. Ar-rijali dalam keadaan jar, dimasuki amil jar yaitu ba. Tanda jarnya menggunakan kasroh karena ar-rijali jamak taksir. Jamak taksir apabila kedudukan i'rabnya dalam keadaan jar, tanda jarnya menggunakan tanda harokat yaitu kasroh. Kemudian yang ketiga, jamak muannats salim. Jamak muannats salim apabila rofaknya ditandai dengan dhammah, apabila nasabnya ditandai dengan kasroh. Apabila jarnya ditandai dengan kasroh. Jadi ini dua kali, nasab dan jar untuk jamak muannats salim dengan kasroh. Contohnya ja'atil muslimatu. Al-muslimatu adalah merupakan jamak muannats salim. Kedudukan i'rabnya rofa karena menjadi fa'il daripada lafal ja'a. Tanda rofaknya menggunakan harkat, yaitu harkat dhammah. Karena jamak muannats salim apabila rofaknya dengan dhammah. Kemudian contohnya ra'aitul muslimati. Contoh daripada jamak muannats salim, katanya tadi apabila nasabnya ditandai dengan kasroh. Ra'aitul muslimati. Al-muslimati dalam keadaan nasab i'rabnya karena menjadi maf'ul lebih dari ro'a. Nah, tanda nasabnya menggunakan harokat yaitu kasroh. Jadi jamak muannats salim itu apabila berkedudukan i'rab nasab, tanda nasabnya kasroh, tidak fathah, tidak ditandai dengan harokat fathah, maka tidak boleh dibaca ini ra'aitul muslimatah. Karena dia tahu bahwa al-muslimati ini maf'ul bih, nah, dikira nasabnya dengan fathah, salah. Karena ini jamak muannats salim. Ra'aitul muslimati jamak muannats salim apabila nasab, tanda nasabnya menggunakan harkat kasroh. Kemudian jamak muannats salim apabila jar, tanda jarnya menggunakan tanda harkat kasroh. Contohnya ini, marartu bil muslimati. Al-muslimati dalam keadaan jar. Dari mana tahu al-muslimati dalam keadaan jar i'rabnya dimasuki amil jar yaitu ba atau bi. Tanda jarnya menggunakan tanda harokat yaitu kasroh. Kemudian yang keempat, kalimat yang i'rabnya menggunakan tanda dengan ditandai harokat adalah fi'il mudhari', yang mana fi'il mudhari' tersebut huruf terakhirnya tidak bertemu dengan alif tasniyah, waw jamak dan ya muannas mukhatabah. Maka apabila fi'il mudhari' seperti ini, i'rabnya rofa dengan dhammah. Artinya kalau dalam keadaan rofa, tanda rofaknya menggunakan harkat berupa dhammah. Apabila nasab menggunakan tanda nasab fathah. Apabila jazm menggunakan tanda jazm sukun. Seperti yang terlihat dalam contoh ini. Yadribu. Yadribu ini adalah fi'il mudhari' yang tidak dipertemukan dengan alif tasniyah, waw jamak dan ya muannas mukhatabah. Dan kedudukan i'rabnya adalah rofa. Yadribu ini kedudukan i'rabnya rofa karena tidak ada amil nasab yang masuk kepadanya, juga tidak ada amil jazm yang masuk kepadanya. Yadribu. Tanda rofaknya adalah dhammah. Kenapa pakai dhammah? Karena yadribu merupakan fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya, yaitu ba tidak bertemu dengan alif tasniyah, tidak bertemu dengan waw jamak dan tidak bertemu dengan ya muannas mukhatabah.
Kemudian fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya itu apabila nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah, maka yadribu berubah menjadi la yadriba. Ini fathahnya kelihatan. Dan apabila fi'il mudhari' ini dalam keadaan jazm i'rabnya, tanda jazmnya menggunakan sukun, lam yadrib. Berarti fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya, apabila rofa, tanda rofa'nya dhammah, yadribu. Apabila nasab, tanda nasabnya fathah, lan yadriba. Dan apabila jazm, tanda jazmnya sukun, lam yadrib. Kemudian dikecualikan dari tanda-tanda i'rab yang menggunakan tanda harokat di atas. Nah, ini ada beberapa kalimat, ada beberapa jenis kalimat tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan di atas, yaitu rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, kemudian jazm dengan sukun. Tidak mengikuti itu ketiga kalimat ini. Yang pertama adalah isim wairuh munsorif. Isim wairuh munsorif apabila i'rabnya dalam keadaan jar, itu tanda jarnya tidak dengan kasroh, akan tetapi dengan fathah. Artinya setiap isim wairuh munsorif apabila kedudukan i'rabnya dalam keadaan jar, maka tanda jarnya tidak dengan kasroh, akan tetapi dengan fathah. Seperti yang terlihat di contoh ini, marartu bi masajida, marartu bi ibrahimah. Yang dimaksud di sini adalah masajidah. Saya berjalan, saya berlalu, bertemu dengan beberapa masjid, bi masajidah. Masajidah ini adalah merupakan isim wairuh munsorif. Setiap kalimat isim yang ikut wazan mafa'ilah, maka dia digolongkan pada isim wairuh munsorif, seperti lafal masajidah, bi masajidah. Masajidah ini kedudukan i'rabnya berada dalam keadaan jar karena dimasuki amil jar, yaitu ba, bi. Tanda jarnya menggunakan fathah. Nah, karena itu wairuh munsorif. Dengan menggunakan fathah inilah disebut bahwa isim wairuh munsorif ini dikecualikan dari ketentuan-ketentuan yang sudah disebut di atas, karena tanda i'rab asal dari kalimat yang dalam keadaan jar itu dengan kasroh. Akan tetapi keluar dari itu untuk isim wairuh munsorif tidak jar dengan kasroh, akan tetapi jar dengan fathah. Juga terlihat di contoh bi ibrahimah, marartu bi ibrahimah. Nah, ibrahimah dalam keadaan jar karena dimasuki amil jar ba, tanda jarnya fathah, tidak dengan kasroh, dikarenakan ibrahimah tergolong pada isim ghairuh munsorif. Maka tidak boleh dibaca marartu bi masajidi, marartu bi ibrahimah, marartu bi ibrahimi. Tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua kalimat yang dikecualikan adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim yang dikecualikan dari aturan-aturan, kaidah-kaidah yang disebutkan di atas tadi di dalam hal nasabnya. Jamak muannats salim apabila berkedudukan i'rab nasab, tanda nasabnya tidak dengan fathah, akan tetapi nasab dengan kasroh. Ini contohnya, ra'aitul muslimati. Ra'aitul muslimati, al muslimati adalah merupakan jamak muannats salim. Kedudukan i'rabnya adalah nasab menjadi maf'ul bih. Tanda nasabnya kasroh, bukan fathah. Tanda i'rab nasab asal adalah fathah. Akan tetapi karena ini jamak muannats salim, nasabnya tidak dengan fathah, tidak mengikuti aturan asal, akan tetapi ditandai dengan kasroh. Ra'aitul muslimati. Tidak boleh dibaca ra'aitul muslimatah. Yang ketiga adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir.
Fi'il mudhari' mu'tal akhir apabila jazm, tanda jazmnya tidak memakai sukun, akan tetapi membuang huruf illat. Ini dijazmkan dengan membuang huruf illat. Tidak peduli apakah fi'il mudhari' mu'tal akhir itu mu'tal akhir alif, atau mu'tal akhir ya, atau mu'tal akhir waw. Semuanya apabila dalam keadaan jazm, tanda jazmnya huruf illatnya dibuang. Contohnya ini, yakhsha, yarmi, yaghzu. Yakhsha fi'il mudhari' mu'tal akhir alif, yarmi fi'il mudhari' mu'tal akhir ya, yaghzu fi'il mudhari' mu'tal akhir waw. Nah, di ketika dalam keadaan jazm, ketiga contoh ini akan berubah menjadi seperti ini. Lam yakhsha, alifnya dibuang. Lam yarmi, ya-nya dibuang. Lam yaghzu, wawnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena mereka, maksudnya huruf-huruf illat itu merupakan tanda jazm. Kemudian macam kalimat yang kedua, yaitu tanda i'rabnya yang menggunakan huruf. Kalimat yang di-i'rab dengan huruf itu ada 4. Nah, ini ada 4 juga. Keempat jenis kalimat ini tanda i'rabnya tidak menggunakan harkat, tetapi menggunakan huruf. Siapa mereka? 1. Isim tasniyah. 2. Jamak mudzakkar salim. 3. Al-asma'us sittah, yaitu isim-isim yang 6. Yang keempat adalah al-amsilatul khamsatuh. Ini yang saya katakan tadi, al-amsilatul khamsatuh merupakan persamaan istilah dengan al-af'alul khamsah, yaitu fiil-fiil yang 5. Jadi keempat jenis kalimat ini tanda i'rabnya tidak menggunakan tanda harkat, akan tetapi menggunakan tanda huruf. Kita urai, kita jelaskan dari yang pertama, yaitu isim tasniyah. Isim tasniyah dan yang menyerupai isim tasniyah rafa dengan alif. Nah, ini tidak rafa dengan dhammah, akan tetapi rafa dengan alif. Karena memang isim tasniyah itu tergolong kepada kalimat yang tanda i'rabnya menggunakan huruf, yaitu apabila rafa ditandai dengan alif rafa'nya. Nasab dan jar dengan iya. Jadi isim tasniyah apabila dimasuki amil nasab, dimasuki amil jar, tanda nasab dan jarnya menggunakan iya. Huruf sebelum iya yang mana iya itu merupakan tanda nasab atau jar, itu dibaca fathah, dan huruf yang jatuh setelahnya dibaca kasrah. Kita lihat contohnya. Ja'az zaidani, ra'aituz zaidaini, marartu bizaidaini. Nah, katanya tadi isim tasniyah apabila dalam keadaan rafa, tanda rafa'nya menggunakan alif, seperti az-zaidani. Ja'az-zaidani, sudah datang 2 zaid. Az-zaidani adalah kalimat yang kedudukan i'rabnya dalam keadaan rafa karena menjadi fa'il dari ja'ah, pelaku daripada datang. Az-zaidani karena menjadi fa'il, otomatis i'rabnya harus rafa. Tanda rafa'nya menggunakan alif. Kenapa menggunakan alif, kok tidak menggunakan yang lain? Dikarenakan az-zaidani merupakan isim tasniyah. Isim tasniyah apabila rafa, tanda rafa'nya menggunakan alif. Kemudian katanya tadi isim tasniyah kalau nasab atau jar, tanda nasabnya, tanda jarnya menggunakan iya. Ini ra'aitu zaidaini. Az-zaidaini, yang dimaksud adalah az-zaidaini. Ra'aitu, saya melihat az-zaidaini terhadap 2 zaid. Az-zaidaini dalam keadaan nasab i'rabnya menjadi maf'ul bih dari ra'a. Tanda nasabnya menggunakan iya, ini bukan harkat tapi huruf, yaitu iya. Kenapa pakai iya? Karena az-zaidaini adalah isim tasniyah. Isim tasniyah kalau nasab, tanda nasabnya katanya tadi dengan iya, ini iya. Ini contoh isim tasniyah yang dalam keadaan jar. Marartu bizaidaini. Marartu bizaidaini. Az-zaidaini adalah kalimat yang dalam keadaan jar karena dimasuki huruf jar, yaitu ba atau bi.
tanda jernya adalah iya. Ini huruf iya ini merupakan huruf tanda jer. Kenapa pakai iya? Karena az-zaidaini adalah isim tasniyah. Kemudian di sini disebutkan sesuai dengan yang disebutkan oleh musannif dalam kitabnya bahwa harokat huruf yang jatuh sebelum iya, yang mana iya itu merupakan tanda nasab atau jer dari isim tasniyah, dibaca fathah, dan huruf yang jatuh setelah iya yaitu nun dibaca kasroh. Jadi az-zaidaini. Di sini yang dalam keadaan jer juga az-zaidaini harus dibaca fathah sebelum iya, harus dibaca kasroh. Huruf yang jatuh setelah iya yaitu nun. Jadi seperti itu mengenai isim tasniyah tentang i'rabnya. Nah, kemudian sekarang ada beberapa kalimat yang menyerupai pada isim tasniyah. Ini harus dihafal, jumlahnya 5 kalimat-kalimat yang menyerupai pada isim tasniyah. Dan kalimat-kalimat yang menyerupai pada isim tasniyah itu i'rabnya sama dengan isim tasniyah, rafa dengan alif, nasab dan jar dengan iya. Lafal-lafal yang menyerupai isim tasniyah itu adalah isnani, isnatani, sintani, kila, dan kilta. Kelima kalimat ini i'rabnya sama dengan isim tasniyah dikarenakan mereka oleh ulama nahwu diserupakan pada isim tasniyah. Kemudian di antara mereka ada yang mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi untuk dikatakan menyerupakan pada isim tasniyah. Di sini disebutkan lafal isnani, isnatani, sintani diserupakan dengan isim tasniyah secara mutlak. Ini ketentuan untuk isnani, isnatani, sintani. Mereka bertiga bisa diserupakan dengan isim tasniyah, yakni dirofakkan dengan alif, nasab dan jar dengan iya, itu secara mutlak. Harus diperhatikan yang dimaksud mutlak di sini. Yang dimaksud mutlak di sini baik isnani, isnatani, sintani itu dimudhofkan pada kalimat lain atau tidak dimudhofkan, itu tetap diserupakan dengan isim tasniyah. Seperti contohnya ini, ja'ar ar-rajulani isnani, ra'aitu ar-rajulaini isnaini, marartu bir-rajulaini isnaini. Kita lihat di sini di dalam contoh ja'ar rajulani isnani, yang dimaksud isnani. Isnani ini adalah kalimat yang diserupakan pada isim tasniyah, walaupun dia tidak mudhof. Ini tidak mudhof sendirian, tidak ada kalimat di sini yang menjadi mudhof ilaih. Kemudian di contoh selanjutnya adalah isnaini, ra'aitur rajulaini isnaini. Saya melihat 2 orang laki-laki. Isnaini di sini adalah kalimat yang diserupakan pada isim tasniyah, dan isnaini di sini sendirian, mufrad. Mufrad di sini maksudnya adalah tidak dimudhofkan. Juga isnaini yang terdapat dalam contoh marartu birrajulaini isnaini. Ketiga contoh ini isnani, isnaini, dan isnaini yang terakhir merupakan kalimat yang diserupakan pada isim tasniyah, walaupun di contoh ini tidak dimudhofkan atau dimudhofkan. Ini contoh yang tidak dimudhofkan. Seandainya dimudhofkan, maka tetap dianggap atau dimasukkan pada kalimat yang diserupakan dengan isim tasniyah. Kemudian contohnya lagi, ja'at imro'atani isnatani. Ini isnatani, tidak mudhof. Ra'aitu imro'ataini isnataini. Yang dimaksud di sini isnataini adalah kalimat yang diserupakan dengan isim tasniyah, tidak mudhof. Jadi contoh-contoh ini merupakan contoh-contoh daripada kalimat yang diserupakan pada isim tasniyah yang dalam keadaan tidak mudhof.
Contoh yang mudhof ini, ja'ah isna zaidin atau ja'ah isna kitabin. Telah datang 2 zaid atau 2 kitab. Kemudian ini contoh saya ambilkan di kitab apa namanya lupa, pengarangnya insya Allah Ibnu Hisham. Ini hadani isna zaidin. Hadani isna zaidin. Yang dimaksud di sini adalah lafal isna. Lafal isna ini digolongkan kepada kalimat yang menyerupakan pada isim tasniyah dan dalam keadaan mudhof. Jadi kesimpulannya isnani, isnatani, sintani, baik mudhof ataupun tidak mudhof, mutlak diserupakan dengan isim tasniyah. Karena diserupakan pada isim tasniyah, isnani, isnatani, sintani apabila dalam keadaan rofa, tanda rofanya menggunakan alif sesuai dengan contoh yang saya buatkan di sini. Apabila nasab dan jer, tanda nasab dan jernya menggunakan ya. Kemudian ini ada ketentuan yang harus kita ketahui terhadap lafal isnani, isnatani dan sintani. Isnani digunakan untuk mudzakkar, isnatani digunakan untuk muannas. Sintani digunakan untuk mudzakkar dan juga boleh digunakan untuk muannas seperti yang tertera di contoh ini. Ini isnani menggunakan mudzakkar. Isnani menggunakan mudzakkar dikarenakan menyesuaikan dengan lafal ar-rajulani. Kemudian di contoh ini ja'at imra'atani isnatani. Ini menggunakan yang muannas. Katanya tadi isnatani dikhususkan digunakan untuk muannas, maka isnatani menggunakan muannas yang alasannya adalah untuk menyesuaikan dengan ini imra'atani. Kemudian untuk sintani ini boleh dipakai untuk mudzakkar dan juga boleh dipakai untuk muannas. Jadi bisa kita pakai dalam contoh ja'ar rajulani sintani, atau kita boleh menggunakannya dalam contoh ini ja'at imra'atani sintani. Jadi jelasnya bahwa sintani boleh dipakai untuk mudzakkar dan juga boleh dipakai untuk muannas. Kemudian ketentuan selanjutnya untuk kalimat-kalimat yang diserupakan pada isim tasniyah adalah lafal kila dan kilta. Khusus untuk kila dan kilta harus mudhof. Harus mudhof pada isim domir. Maksudnya kila dan kilta ini bisa diserupakan pada isim tasniyah apabila mudhof pada isim domir. Ini menunjukkan, ini memberi arti bahwa apabila kila dan kilta tidak dimudhofkan pada isim domir, yakni dimudhofkan pada isim zahir, maka tidak bisa dikatakan serupa dengan isim tasniyah. Kalau tidak serupa dengan isim tasniyah, maka tanda i'rabnya nanti lain lagi. Ini contohnya. Contohnya kila dan kilta yang dimudhofkan pada isim domir. Ja'ani kilahuma, ini telah datang kepadaku keduanya laki-laki, wa kiltahuma dan kedua perempuan. Ra'aitu kilaihima wa kiltaihima. Marartu bi kilaihima wa kiltaihima. Ini contoh-contoh daripada kila dan kilta yang memenuhi syarat untuk diserupakan dengan isim tasniyah. Kilahuma. Nah, ini kilanya dimudhofkan pada isim domir. Ini isim domirnya. Huma, kilahuma. Kilta, ini kalimat yang diserupakan pada isim tasniyah yang mudhof pada isim domir. Isim domirnya huma. Di sini kilaihima, ini yang menjadi mudhof ilaih isim domir. Juga di sini yang menjadi mudhof ilaih isim domir. Di contoh ini yang menjadi mudhof ilaih juga isim domir. Di contoh ini yang menjadi mudhof ilaih juga isim domir. Karena sudah memenuhi syarat kila dan kilta di contoh ini pastinya rafa dengan alif kilahuma, kiltahuma. Nasab dengan iya, kilaihima, kiltai
hima. Ini semuanya memenuhi syarat. Jadi di sini di contoh ra'aitu kilaihima wa kiltaihima, nasabnya dengan iya. Kemudian di contoh marartu bi kilaihima wa kiltaihima, karena kila dan kilta ini memenuhi syarat, yaitu dimudhofkan pada isim dhamir, maka tanda jernya ini dalam keadaan jer ini dimasuki huruf jar ba. Tanda jernya menggunakan ya, tanda jernya menggunakan ya, seperti itu. Ketentuan selanjutnya khusus untuk kila dan kilta adalah apabila kila dan kilta mudhof pada isim dhahir. Nah, tadi kan harus mudhof pada isim dhamir. Kalau seandainya terjadi pada kila dan kilta ini tidak mudhof pada isim dhamir, akan tetapi mudhof pada isim dhahir, maka i'rabnya di-i'rab dengan harokat, tidak di-i'rab dengan huruf. Sama dengan i'rabnya isim maksur, yaitu rafa dengan dhamma muqaddarah, nasab dengan fathah muqaddarah, jar dengan kasrah muqaddarah. Pokoknya sama persis dengan i'rabnya isim maksur, seperti yang terdapat dalam contoh ini. Ja'ani kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini, ra'aitu kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini, marartu bi kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Yang dimaksud ini perhatikan ini, ja'ani kila. Kila ini dalam mahal rofa menjadi fa'il dari ja'ah. Menjadi fa'il dari ja'ah. Tanda rofaknya dhamma. Nah, tanda rofaknya kila dhamma. Kenapa rofa dengan dhamma? Karena kila mudhof kepada isim dhahir. Ini ar-rajulaini mudhof ilaihnya. Rofa dengan dhamma muqaddarah. Kemudian dalam ini contohnya lagi wakilta, untuk muannasnya kilta. Kilta sama dengan kila. Dalam keadaan rofa, tanda rofaknya dhammah muqaddarah. Kenapa kok tidak rofa dengan alif? Karena kilta ini tidak mudhof kepada isim dhamir, akan tetapi mudhof dengan isim dhahir. Kemudian contoh selanjutnya adalah ra'aitu kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Yang dimaksud di sini kila. Kila ini dalam keadaan nasab. Dan kilta di sini juga dalam keadaan nasab, karena menjadi maktuf alihnya adalah kila. Maktuf alihnya dalam keadaan nasab, maka maktufnya juga dalam keadaan nasab. Tanda nasabnya pakai fathah. Tanda nasabnya kila di sini pakai fathah, tidak pakai iya. Kenapa tidak pakai iya? Tadi kok pakai iya, sekarang kok pakai fathah? Dikarenakan kila dan kilta di sini tidak diserupakan dengan isim tasniyah karena tidak memenuhi syarat, yaitu tidak dimudhofkan pada isim dhamir, akan tetapi dimudhofkan pada isim dhahir. Ini contoh yang dalam keadaan jer. Kila dan kilta dalam keadaan jer, tanda jernya dengan kasroh. Nih, marartu bi kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Marartu bi kilar rajulaini, yang dimaksud di sini adalah kila. Kila di sini dalam keadaan jer, karena dimasuki amil jer yaitu ba. Tanda jernya kasroh muqaddarah, dikira-kira nggak kelihatan. Nah, kenapa tanda jernya pakai kasroh, kok nggak pakai iya? Tadi pakai iya. Yang ini juga kilta. Kenapa kilta ini yang dalam keadaan jer kok tanda jernya dengan kasroh muqaddarah, kok enggak pakai iya? Tadi kan pakai iya. Jawabnya adalah dikarenakan kila dan kilta di sini sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk diserupakan pada isim tasniyah, dikarenakan kila dan kilta mudhof pada isim dhahir, tidak mudhof pada isim dhamir. Kemudian ketentuan yang terakhir, ini ketentuan secara umum. Semua kalimat yang menyerupai isim tasniyah, mulai dari isnani, isnatani, sintani, kila, dan kilta, tidak bisa dikatakan isim tasniyah penuh,
tetapi diserupakan saja dikarenakan mereka tidak punya bentuk mufrad. Jadi isnani, isnatani, sintani, kila dan kilta tidak bisa dikatakan isim tasniyah, mereka hanya dikatakan menyerupai isim tasniyah. Penyebabnya adalah dikarenakan mereka tidak punya bentuk mufrad, tidak ditemukan bentuk mufradnya. Jadi isnani ini bentuk mufradnya bukan isnun, tidak ada, tidak ditemukan di kalam Arab kalimat isnun yang merupakan bentuk mufrad dari isnani. Juga isnatani mufradnya isnatun misalnya, sintani sintun, kila kilun, kemudian kilta ini kiltun misal kata. Tidak ditemukan seperti ini, tidak ada bentuk mufrad seperti ini. Oleh karena tidak ada bentuk mufradnya, maka mereka berlima ini asalkan memenuhi syarat, memenuhi ketentuan-ketentuan, diserupakan dengan isim tasniyah. Karena diserupakan dengan isim tasniyah, maka semua tanda i'rabnya juga sama. Rafa dengan alif, nasab dan jer dengan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.